Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam kebenaran. Hari ini kita mau belajar tentang kesempurnaan. Banyak orang berkata, bahkan juga dunia punya satu quotes ya, satu kata-kata mutiara yang berkata bahwa nobody's perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Semua pasti bilang, ya namanya juga manusia, pasti masih punya kesalahan, saya belum sempurna, saya kan bukan malaikat gitu. Kita banyak kali mendengar hal seperti itu. Tapi kalau kita berpikir demikian, lalu apa maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata di dalam Matius yang kelima ayatnya yang ke-48? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, Tuhan itu tidak pernah memberikan satu perintah yang tidak bisa kita lakukan. Harusnya berarti mungkin untuk kita menjadi sempurna. Tapi filosofi dunia itu sudah terlanjur mengikat pikiran kita. Gak ada orang yang sempurna, gak mungkin jadi sempurna. Nah, itu yang terus merasuki pikiran kita. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya awal dari kesempurnaan itu, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Perhatikan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ternyata awal dari kesempurnaan adalah menjaga perkataan. Menjaga lidah kita. Kalau kita bisa bicara tanpa kesalahan, artinya kita tidak boleh berdusta. Sebab Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, iblis itu bapa segala dusta. Makanya kalau kita masih menyimpan dusta di dalam perkataan kita, jadi saksi dusta, menyembur-nyemburkan kebohongan, berita-berita yang katanya, berita yang disebut orang kabar angin, namanya angin. Nggak tahu bertiupnya dari mana, bertiup kemana, berarti kan tidak pasti. Hal yang tidak jelas. Dan ada kemungkinan ada kebohongan juga di dalamnya. Nah, kalau kita berhasil melalui itu, mulai dari menjaga perkataan kita, tidak sembarangan langsung menilai orang begini, langsung mengatakan begitu, ini benar, itu benar, tapi ternyata kita tidak tahu dengan pasti. Waktu kita sudah mulai bisa menjaga perkataan kita, mengendalikan lidah kita, maka Yakobus mengatakan dia adalah orang yang sempurna kalau dia tidak bersalah dalam perkataannya. Sebab lidah itu bagian terkecil dari tubuh kita. Kalau kita bisa mengendalikan lidah yang kecil, berarti kita mengendalikan seluruh hidup kita, kita bisa. Makanya di dalam bagian lain di dalam kitab Amsal dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, kalau kita mau belajar untuk menjadi sempurna, mulailah dengan mengendalikan lidahmu. Mulailah dengan menjaga perkataanmu. Sebab lidah, kata firman Tuhan di dalam Yakobus juga, dengan lidah ini kita bisa memuji Tuhan. Tapi dengan lidah ini juga kita bisa mengutuki manusia sesama kita yang adalah ciptaan Tuhan. Dari mulut kita bisa datang kutuk, dari mulut kita bisa datang berkat. Jadi kalau kita bisa mengendalikan ini perkataan kita, maka kita akan bisa berjalan menuju kesempurnaan. Waktu perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Perkataan itu keluar dari mana? Dari pikiran. Itu berarti pikiran apa yang kita pikirkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, waktu kita berkata, memperkatakan sesuatu, kebenaran, maka langkah-langkah kita juga
pasti dijaga sesuai dengan perkataan kita. Mari kita mulai belajar untuk menjadi sempurna. Tidak mustahil jadi sempurna kalau kita mau percaya. Sebab Tuhan Yesus yang berkata, bukan yang lain. Tuhan Yesus yang berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa-Ku di surga adalah sempurna. Dan mulai dari apa? Menjaga perkataan. Jaga lidahmu dari segala ucapan-ucapan yang jahat, dari perkataan-perkataan yang menipu, dari dusta. Sebab hidup mati kita ternyata dikuasai oleh lidah. Selamat berjuang untuk menjadi sempurna. Dan kita mulai dengan menjaga perkataan. Amin untuk firman Tuhan.